Bayangkan skenario ini. Hari Senin pagi, matahari hangat menyusup lewat celah jendela, membangunkanmu bukan dengan suara alarm yang memekakkan, melainkan dengan kicauan burung. Kamu tak perlu terburu-buru, tak ada jadwal rapat yang harus dikejar, tak ada kemacetan yang membuat stres. Sebaliknya, kamu punya waktu untuk merawat tanaman kesayangan di teras, membaca buku yang sudah lama menumpuk, atau sekadar menikmati secangkir kopi hangat sambil mendengarkan musik favorit. Waktumu sepenuhnya milikmu. Ini bukan fantasi atau cerita dongeng. Ini adalah gambaran nyata dari apa yang kita sebut masa tenang, sebuah periode kehidupan yang penuh dengan makna, kebebasan, dan ketenangan. Sayangnya, bagi sebagian besar orang, kata pensiun seringkali identik dengan perasaan cemas, takut, bahkan kehampaan. Stigma yang melekat adalah pensiun berarti berhenti, menua, dan kehilangan relevansi. Mempersiapkan pensiun alias masa tenang, bukan pensiun biasa, tapi slow living. Kita akan mengubah paradigma itu. Kita akan membongkar pemahaman lama dan membangun konsep baru yang lebih segar. Pensiun ala slow living. Ini bukan sekadar berhenti bekerja, tapi tentang mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kehadiran. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri di masa depan. Sebuah investasi yang jauh lebih berharga daripada properti atau saham manapun. Slow living adalah filosofi hidup yang menekankan pada kualitas daripada kuantitas. Ini tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, kehadiran, hubungan yang bermakna, dan kontribusi yang tulus. Pensiun yang ideal bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang memiliki waktu untuk menikmati apa yang benar-benar penting. Di episode terakhir dari seri Financial Mindset, Jadi Kaya Tanpa Gila Gengsi ini, kita tidak hanya akan bicara teori, kita akan merancang sebuah rencana konkret untuk mencapai masa tenang itu. Rencana ini tidak hanya berfokus pada uang, melainkan pada 3 pilar utama yang saling terkait dan saling menguatkan. Kesehatan finansial, kesehatan fisik, dan kesehatan mental dan aktivitas. Pilar 1. Kesehatan finansial. Pilar pertama ini adalah fondasi dari semuanya. Tanpa fondasi yang kuat, impian slow living akan sulit terwujud. Tujuan utama dari kesehatan finansial di masa pensiun adalah untuk memastikan arus pendapatan pasif bisa menutupi semua kebutuhan gaya hidup kita tanpa harus bekerja lagi. Langkah 1. Hitung kebutuhan, bukan keinginan. Seringkali orang salah kaprah dengan berpikir mereka butuh puluhan miliar untuk pensiun. Padahal gaya hidup slow living itu relatif sederhana. Fokuslah pada kebutuhan dasar dan hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan. Jika rencanamu adalah pensiun dan tinggal di kota kecil yang tenang atau pedesaan, biaya hidup bisa jauh lebih rendah. Mari kita buat estimasi. Perkirakan kebutuhan bulananmu di masa pensiun. Misalnya, biaya untuk makanan, listrik, air, internet, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Angka 10 juta hingga 15 juta per bulan sudah sangat memadai untuk hidup tenang dan nyaman di banyak kota kecil di Indonesia. Tentu saja angka ini bisa disesuaikan dengan gaya hidup yang kamu impikan. Setelah mendapatkan angka bulanan, kalikan dengan 12 untuk mendapatkan kebutuhan tahunan. Angka ini akan menjadi target utama yang harus kamu kejar. Langkah 2. Pilih instrumen yang tepat. Setelah mengetahui target, saatnya menyusun strategi. Ada berbagai instrumen finansial yang bisa kamu manfaatkan. Yang wajib adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah dasar yang mutlak harus kamu miliki. Selain sebagai jaring pengaman, dana jaminan hari tua atau JHT bisa menjadi modal awal yang solid saat pensiun nanti. Manfaatkan iuran yang dipotong dari gajimu setiap bulan. Jangan remehkan kekuatan dana ini. Yang utama adalah investasi jangka panjang.
Ini adalah mesin utama yang akan menghasilkan bunga berbunga atau compound interest. Ajaibnya bunga berbunga adalah modalmu akan bekerja 24/7 dan tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Misalnya, reksadana saham atau indeks. Bagi pemula, ini adalah cara paling mudah untuk berinvestasi di pasar saham. Kamu tidak perlu pusing memilih saham satu persatu. Biarkan manajer investasi profesional yang mengelola dana. Saham blue chip. Jika kamu memiliki pengetahuan yang lebih, berinvestasi langsung pada saham-saham perusahaan besar yang fundamentalnya kuat, misalnya bank-bank besar atau perusahaan telekomunikasi, bisa menjadi pilihan. Obligasi pemerintah. Untuk profil risiko yang lebih konservatif, obligasi pemerintah bisa menjadi pilihan yang aman. Pendukung, aset yang menghasilkan pendapatan. Properti untuk disewakan, jika punya modal lebih, properti yang menghasilkan sewa bulanan atau tahunan bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil. Bisnis sampingan, punya bisnis kecil-kecilan yang bisa berjalan tanpa kamu awasi penuh, misalnya bisnis e-commerce, dropshipping, atau bahkan menjual produk digital. Ini bisa menjadi pelengkap yang menarik. Intinya adalah mulailah sedini mungkin. Waktu adalah aset terbesar dalam investasi. Seseorang yang mulai menabung dan berinvestasi 500.000 per bulan di usia 25 tahun akan memiliki dana pensiun yang jauh lebih besar daripada seseorang yang baru mulai 2 juta per bulan di usia 40 tahun. Sedikit demi sedikit, konsisten, dan biarkan waktu yang melakukan sisanya. Pilar 2. Kesehatan fisik. Apa gunanya memiliki tumpukan uang di bank jika tubuhmu sudah tidak mampu menikmatinya? Biaya pengobatan di masa tua bisa menghabiskan seluruh tabungan pensiunmu dalam sekejap. Oleh karena itu, kesehatan fisik adalah investasi dengan return on investment atau ROI tertinggi. Investasi jangka panjang untuk tubuh. Sama seperti investasi finansial, investasi pada kesehatan juga harus dimulai sedini mungkin. 1. Olahraga teratur. Tidak harus mahal. Berjalan kaki 30 menit setiap hari, jogging, atau bersepeda, sudah lebih dari cukup. Jadikan olahraga sebagai rutinitas yang menyenangkan, bukan beban. 2. Pola makan bergizi. Kendalikan asupan gula, garam, dan lemak. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan protein. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Memilih makanan sehat hari ini akan menghemat biaya pengobatan di masa depan. 3. Hindari kebiasaan buruk. Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah bom waktu yang siap meledak dan menguras dompet serta kesehatanmu. 4. Pencegahan dan proteksi. Lakukan check-up rutin. Jangan tunggu sakit baru ke dokter. Proteksi ini penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, ketika pengobatan masih lebih mudah dan murah. Pilar 3. Kesehatan mental dan aktivitas. Pilar ini seringkali diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Banyak orang yang setelah pensiun justru merasa hampa dan kehilangan arah. Identitas mereka selama puluhan tahun terikat dengan pekerjaan, dan ketika itu hilang, mereka merasa kehilangan tujuan hidup. Menemukan kembali makna. Siapkan proyek pensiun. Pensiun bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru. Sudah saatnya menekuni hobi yang selama ini tertunda. Apa yang kamu sukai? Apakah berkebun, melukis, menulis, bermain musik, atau bahkan menjadi sukarelawan? Pensiun adalah kesempatan emas untuk berkontribusi pada komunitas dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan mengajar anak-anak membaca secara gratis, atau menjadi mentor bagi generasi muda. Jaga koneksi sosial. Jangan biarkan dirimu terisolasi. Pensiun adalah waktu yang tepat untuk mempererat kembali hubungan dengan keluarga, teman-teman lama, atau bahkan bergabung dengan komunitas baru. Ikutlah perkumpulan hobi, klub buku, atau kegiatan sosial lainnya. Lingkungan sosial yang suportif akan menjaga kesehatan mentalmu tetap stabil. Belajarlah hal baru.
Otak adalah otot yang perlu terus dilatih. Belajarlah bahasa baru, instrumen musik, atau keterampilan lain yang selalu ingin kamu kuasai. Ini akan membuat otakmu tetap aktif dan mencegah penurunan kognitif. 3 kesalahan fatal yang harus kamu hindari. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, ada 3 jebakan fatal yang harus kamu hindari agar impian masa tenang tidak buyar di tengah jalan. 1. Mengandalkan hanya pada anak. Pemikiran bahwa anak-anak akan menjadi asuransi di masa tua sudah tidak relevan lagi. Setiap generasi memiliki tantangan hidupnya sendiri. Memberikan warisan terbaik kepada anak adalah tidak menjadi beban bagi mereka. Siapkan pensiunmu sendiri, agar mereka bisa fokus membangun masa depan mereka tanpa rasa khawatir. 2. Menunda. Waktu adalah aset paling berharga. Kalimat klise, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Sangat relevan di sini. Setiap hari yang kamu tunda adalah hari di mana bunga berbunga tidak bekerja untukmu. 3. Tidak memiliki proteksi. Dana darurat dan asuransi kesehatan adalah kebutuhan dasar. Musibah atau penyakit bisa datang kapan saja. Tanpa proteksi ini, seluruh rencana finansialmu bisa hancur berantakan. Nah, kita telah sampai di penghujung seri Financial Mindset, jadi kaya tanpa gila gengsi. Lihat kembali perjalanan kita, dari melepaskan diri dari validasi orang lain, menghemat dengan buang gengsi, menemukan kekuatan menjadi orang biasa, hingga akhirnya merancang masa tenang. Semua episode ini saling terhubung, membentuk sebuah fondasi kuat untuk menjalani hidup yang lebih terarah dan bermakna. Masa depan yang tenang bukanlah kebetulan, ia dibangun dari pilihan-pilihan bijak yang kita buat hari ini. Untuk membantumu memulai perjalanan ini, kami telah menyiapkan worksheet perencanaan pensiun masa tenang yang bisa kamu unduh secara gratis di deskripsi video. Di dalamnya, ada daftar periksa sederhana untuk membantumu menghitung kebutuhan, memetakan aset, dan memantau kemajuanmu. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa ini. Dari semua yang sudah kita bahas, prinsip atau cerita apa yang paling berbekas buat kamu? Bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah, karena dengan berbagi, kita bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan mereka sendiri, menuju kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih bermakna. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.